Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhol Firdaus, jurusan Sejarah Peradaban Islam dengan mata kuliah Pendekatan Sejarah Politik, dengan pembahasan tugas yaitu apa sih perbedaan antara pemerintahan Rasulullah SAW dengan kepemimpinan Indonesia pada saat ini. Sebelum kita membahas tentang apa sih perbedaan antara kepemimpinan Nabi dengan Indonesia pada saat ini, kita akan membahas apa-apa saja sih, ada berapa sih sifat-sifat Nabi dalam kepemimpinan. Seperti yang saya dapatkan dalam beberapa sumber, Nabi dalam kepemimpinannya itu memiliki 4 sifat, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dan menurut saya kepemimpinan Indonesia saat ini ataupun saat-saat lalu, mereka tidak sekalipun ataupun mendekati sifat-sifat keempat Nabi tersebut, yang dimana sifat amanah ataupun amanah yang dapat dipercaya. Buktinya ketika masyarakat percaya akan pemerintah, namun pemerintah tidak membenarkan kepercayaan masyarakat tersebut. Seperti halnya pemerintah berjanji akan membangun jalan ini, mengadakan misalnya sekolah gratis untuk orang yang berpendidikan. Contohnya halnya seperti di desa saya itu ada, di saat saya masih SD, di situ diterapkan beasiswa, namun itu untuk orang yang tidak mampu. Emang benar layak untuk seorang yang tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa ataupun biaya gratis dalam menuntut ilmu. Akan tetapi kan biaya siswa itu juga harus ditujukan kepada siswa ataupun pelajar yang berprestasi. Oleh sebab itu Indonesia ataupun pemerintahan saat ini tidak menerapkan sifat Nabi yang amanah tersebut. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa Indonesia atau pemerintahan saat ini itu tidak memiliki sifat ataupun kepemimpinan di saat beliau atau Nabi memerintah di saat Islam di masa itu. Dan sifat selanjutnya adalah sifat sidik, ataupun yang memiliki arti sifat yang dimana setiap perkataan yang diucapkan ataupun disampaikan itu mengandung kebenaran. Apa sih yang membuat perbedaan antara sifat ini tentang kepemimpinan Nabi dan pemerintahan pada saat ini, yang dimana Nabi setiap perkataan ataupun penyampaian oleh Rasulullah itu mengandung kebenaran. Beda dengan pemerintahan sekarang, di mana mereka mengatakan bahwasanya sebelum mereka dipilih ataupun masih pilpres, mereka mengatakan visi dan misi, seperti halnya membangun sekolah, membangun majelis-majelis ataupun jalanan. Namun setelah mereka terpilih menjadi seorang presiden ataupun wakil presiden, namun janji-janji tersebut itu tidak sepenuhnya terpenuhi. Seperti contoh DPR di desa kami ataupun kampung kami, di situ kan ketika saya itu masih di pondok pesantren ataupun masih sekolah,
Di situ ada calon DPR itu yang berasal dari kampung kami. Beliau mengatakan jikalau dia terpilih, dia akan membangun jalanan di sekitar kampung kami. Tapi ketika dia terpilih sebagai DPR, namun nyatanya janji tersebut tidak akan terpenuhi ataupun tidak terjadi. Seperti saat ini, janji-janji dia sebelum dia terpilih menjadi seorang DPR, dia berjanji akan membangun jalanan itu di sekitar desa kami. Namun nyatanya sampai saat ini ataupun detik ini, jalan tersebut tidak dibangun ataupun tidak terjadi akan sebuah pembangunan yang ada di desa, yang seperti halnya janji-janji yang dia buat sebelum dia terpilih sebagai DPR. Mungkin itu saja penjelasan ataupun isu-isu perbedaan antara kepemimpinan Nabi dengan kepemimpinan Indonesia pada saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.